sungguh-sungguh dengan seksama. Maunya apa, pemiliknya itu memberi tugas apa. Pergi ke medan perang, menjadi gajah istana, menjadi tunggangan raja, atau untuk acara apa. Kalau di Sri Lanka, gajah-gajah yang sudah dilatih itu dipakai, digunakan untuk membawa apa? Membawa relik tuh. Relik di satu wihara, bawa relik, bawa Buddha Rupang, ada acara. Kadang juga dilatih untuk, gajah-gajah itu dilatih untuk mempersembahkan makanan kepada dewa, disuruh namaskara, disuruh duduk, disuruh gambar. Kalau di Thailand itu ada di satu tempat gajahnya disuruh gambar apa nanti hasil karyanya gajah itu dijual. Kalau di sini bagaimana? Kalau di Borobudur, Taman Wisata Candi Borobudur, ada orang naik gajah, nanti berapa lama jalan, bayar berapa, begitu. Tapi sekarang sudah jarang, saudara-saudari. Kalau di Thailand disebut sebagai negara gajah putih, dihargai. Ya, gajah putih itu sebenarnya juga melambangkan kelahiran Siddhartha, melambangkan kebijaksanaan. Gajah yang mengerti, dikasih tahu, diberitahu, didengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak berontak, saudara-saudara. Beda dengan kita. Orang-orang kita bagaimana? Dikasih tahu sekali, balesnya 2 kali, 3 kali. Gini kok Bante. Oh iya. Dikasih tahu oleh biku-biku junior, dikasih tahu orang-orang muda, kadang-kadang tidak mau terima. Ngomongnya apa? Kamu itu kan masih pupuk bawang saya toh, masih bocah kecil, itu pantas jadi keponakan saya, itu seanak saya dan lain sebagainya. Pernah mendengar seperti itu? Pernah mendengar Bapak Ibu, saudara-saudari? Pernah mendengar? Wah, ini berarti senang meditasi, ditanya cuma pakai bahasa isyarat saja ya. Ya, ini gajah yang pertama, mendengarkan, memperhatikan apa yang harus dikerjakan, tugas apa yang harus dilakukan. Gajah yang kedua, yang baik, yang mempunyai kualitas yang agung, Bapak Ibu, saudara-saudari, gajah yang menahan. Menahan apa? Dulu gajah dipakai sebagai kendaraan untuk perang. Kalau dipakai untuk berperang bagaimana? Apakah dia kepanasan, apakah dia kedinginan, apakah ditusuk dengan tombak, apakah dia berjalan menginjak duri, dipukul oleh pelatihnya, dipukul oleh raja, dia menahan, tidak melawan, bertahan dalam lit. Berarti kalau ditusuk dengan tombak dia sakit, diam saja. Kalau dipukul dengan cemeti, dengan palu, diam saja. Kepanasan dia tidak kabur. Kalau yang tidak terlatih bagaimana? Tidak baik bagaimana? Begitu ditusuk kabur. Kabur kemana-mana, pergi kemana-mana. Ini jenis yang kedua. Bertahan dalam kesakitan, bertahan dalam kesulitan, bertahan dalam kondisi yang tidak nyaman. Ini adalah gajah yang baik juga. Gajah yang berguna juga. Bisa menahan diri, suruh berdiri lama, upacara kerajaan, ya lama, dia tetap seperti itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari, gajah yang menghancurkan. Menghancurkan apa? Menghancurkan musuh-musuh. Apakah itu prajurit berkuda, prajurit bergajah, prajurit bertombak, prajurit pedang, prajurit yang lain. Apa yang tidak baik di depannya, apa yang menjadi musuhnya, dihancurkan semuanya, diinjek-injek, diobat-abitkan dengan belalainya, ditusuk dengan gadingnya, menghancurkan kemana-mana. Berguna tidak gajah yang seperti ini di medan perang? Oh, berharga sekali. Orang kalau diinjek gajah, langsung gepeng, saudara. Langsung tidak berbentuk manusia lagi. Pindah alamat menjadi, pindah alamat ke alam bak. Kalau dulu namanya manusia, begitu diinjak gajah, dadanya begitu, jadinya apa?
almarhum. Hancur, menghancurkan kemana-mana. Kalau belum hancur, belum selesai, belum berhenti. Ini jenis yang ketiga. Gajah yang keempat bagaimana? Gajah yang keempat itu gajah yang bepergian, mengembara. Di satu tempat tidak cocok, pergi ke tempat lain, pergi ke tempat lain. Itulah gajah yang bepergian. Nah sesungguhnya kita pun bisa meneladani model-model gajah itu, tetapi tidak usah menjadi gajah. Apalagi dikatakan mirip gajah. Kaum wanita paling tidak senang dikatakan, wah Anda kok sekarang kok tambah makmur seperti kerah. Bapak-bapak hati-hati ngomong dengan istrinya. Ibu ini loh, mama ini makan banyak-banyak, badan sudah segede gajah. Bisa langsung berhenti, tidak mau makan loh ibu-ibu. Percaya tidak? Percaya tidak? Tapi yang ndablek, tidak memasukkan ke hati begini. Ben, wong awak-awakku dewe, badan-badan saya sendiri gede ya gede. Tapi ada yang malah bangga kalau istrinya atau suaminya itu gemuk. Oh istrinya si A ini gemuk, Pak, istri bapak gemuk. Oh iya itu berarti istri saya, tapi bukan biku ya. Istri saya itu makan enak, tidur cukup, kesana kemari bisa, duitnya banyak, hatinya damai. Saya membuat istri saya bahagia. Jadi badannya makmur. Saya tidak suka mengatakan orang gemuk. Oh ibu gemuk, bapak gemuk, saya tidak suka. Karena apa? Banyak yang tersinggung. Tapi kalau dikatakan, ketemu umat dikatakan, oh Bu siapa ini ya, sekarang tambah makmur ya, tambah seger. Seneng itu, oh tambah makmur, Bante kok bisa lihat ya, saya tambah makmur, iya Bante, kan begitu toh. Coba kalau datang-datang, ibu kok tambah gemuk seperti ini, koyok gajah seperti gajah. Bante ini loh ya. Kalau bapak-bapaknya gemuk, suaminya gemuk, istrinya dikatakan, suamimu gemuk Yolanda, suamimu gemuk, tapi suaminya Yolanda tidak gemuk. Sejak dulu ya begitu itu. Itu bagaimana? Suamimu gemuk. Kalau suaminya dengar, oh iya saya nyaman Bante. Tetapi kalau tidak nyaman, sedang tidak nyaman, apa yang dikatakan? Sudah tidak kasih makan, tidak kasih apa-apa, kesini ceramah, saya digemuk-gemukin aja Bante ini loh ya. Kalau dikatakan makmur, tambah seger, wah senang itu. Tapi kalau dikatakan, wah tambah tembem pipinya, wah tobat juga. Saya tahun kemarin ketemu umat Jakarta di acara ITC. Umatnya itu langsung, Bante Pias sekarang tambah tembem ya pipinya seperti bakpao. Saya mau marah, enggak pantas, diam juga enggak nyaman. Akhirnya saya katakan apa? Iya Bu, ini kan makan enak, tidur nyenyak, kemana-mana nyaman. Tiap hari kan Ibu kirim dana makanan toh. Umatnya langsung begini saudara. Kapok dia. Wah enggak pernah ngirim makanan, enggak pernah datang ke tempat saya. Ada orang gemuk badan-badan saya sendiri komentar saja. Kapokmu kapan? Mungkin yang lain, kapok kamu kapok. Saya kerjain balik. Kalau kemarin tidak begitu. Kalau pas ITC tahun ini, Bante sekarang kok tambah langsing ya Bante. Lah ini gemuk disalahkan, dikomentari, kurus, turun beberapa kilo dikomentari juga. Maunya umat itu apa begitu loh ya. Sudah ndak nyumbang, ndak bantu, ndak dukung, ndak datang-datang. Komentar saja. Memang komentator itu lebih pandai daripada pemainnya. Ndak taunya kalau badannya itu ya seperti itu, sudah berusaha untuk menurunkan berat badan. Kalau sudah usia sudah senja di batas kota, sudah ambang petang itu kan ya makan apa saja sedikit, bahkan bernafas saja badan bisa tambah makmur loh ya. Yang makmur yang seperti itu toh, makan sedikit gemuk, ndak makan lemes repot. Ya. Harus diketahui seperti itu.
Jadi kalau ngomongkan orang hati-hati ya, ini orangnya bisa diomongkan tidak? Bisa diomongkan tidak? Kalau dulu-dulu saudara-saudari, dulu-dulu tahun 80-an, 90-an awal itu, ibu-ibu itu kalau anaknya badannya, pipinya seperti ini gede, seperti Boboho dulu, film Bobo, seneng itu, oh lucu anak ini gemuk, makmur. Tapi sekarang orang tua kalau punya anak gemuk-gemuk begitu, takut obesitas. Benar ya? Yang obesitas bukan anak kecil lagi, sekarang orang-orang tua. Kadang-kadang jalan dari sana ke sini agak jauh, sudah bagaimana kalau badannya beratnya sudah melewati yang hijau itu, sudah merah, bagaimana? Terasa toh? Kan gini, saya di tempat saya itu kalau jalan dari bawah, dari gerbang sampai ke atas, sampai ke candi yang atas itu, umat-umat saya ajak jalan bareng ngomongnya apa? Pelan ya Bante ya, pelan, berhenti dulu Bante, ngap-ngapan Bante, aduh Bante, aduh, kamu ini payah, mosok gitu aja ngeluh. Bahkan saya punya cara supaya umat itu mau olahraga, kalau umat-umat tidak begitu kenal, mobilnya di depan gerbang, sebelah kiri kanan gerbang, jadi naik gerbang, lewat gerbang, samping kiri kanan, protes, aduh capek Bante, kenapa toh enggak boleh naik, ini sengsara Bante, kamu tinggal datang menikmati aja protes, saya yang bangun wihara, yang kelola wihara, dengan susah payah enggak protes, ini saya memberi kesempatan Anda olahraga, karena apa, kalau Anda di rumah, jalan sedikit sudah capek, enggak mau jalan, buka gerbang harus bawa sepeda motor, naik ke lantai 2, lantai 3 pakai lift. Lah di sini kesempatan olahraga kok protes. Anak wihara juga begitu. Kalau saya katakan itu ada tamu itu loh ya, dibukakan, ditanya siapa. Naik sepeda motor ya Bante. Mas olahraga ya, jalan kaki. Kalau diajak ke atas, ke candi juga begitu. Ayo ke candi. Bante naik sepeda motor boleh, naik sepeda motor boleh. Saya jalan kaki. Tapi setelah itu saya katakan bagaimana? Kalau Bantenya jalan kaki, mosok kamu karyawan mau naik sepeda motor depan sebelahnya bating ngeng kan enggak tahu. Akhirnya apa? Mereka jalan kaki. Itu melatih kesabaran. Kembali kepada topik yang tadi dibahas, seperti gajah yang jenis yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita pun sebagai umat Buddha khususnya, kalau diberi nasihat, kalau diingatkan, mendengarkan ceramah, pernah mendengar atau belum pernah mendengar, siapakah itu yang menyampaikan, apakah samanera, biku, atasilani, romo pandita atau siapa saja, hendaknya didengarkan, diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan menghakimi terlebih dahulu. Bantenya masih muda, samaneranya masih muda, itu romonya itu ya teman saya, main-main pergi kemana-mana bercanda. Itu jangan sampai seperti itu, tapi hargailah dhamma itu. Karena apa? Masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ini toh hikmahnya, ceramahnya itu seperti itu, maknanya itu seperti itu. Begini maunya Bantenya di dalam suta itu. Kan seperti itu. Jadi didengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, umat itu mendengarkan dhamma dengan sungguh-sungguh, bosan atau tidak kelihatan. Saya tidak usah memakai mata batin saya, cukup memakai mata daging saya, tahu umatnya bosan atau tidak, umatnya senang mendengarkan ceramah atau tidak apa. Kalau umatnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, posisinya baik, duduknya dengan baik, tidak tengok sana, tengok sini, tidak sebentar-sebentar lihat jam. Bante ceramah sudah berapa lama ya? Bante ceramah sudah berapa lama kok enggak berhenti-berhenti? Enggak capek bagaimana ya Bantenya ya? Nah, itu berarti umatnya sudah mulai tidak fokus, tidak memperhatikan, apalagi bolak-balik ganti posisi. Nah, itu berarti umatnya tidak perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebagai pembicara bagaimana? Perhatikan itu. Tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam apa? Ceramahnya tidak menarik, pertama. Kedua, kelamaan. Ketiga, tidak ada inovasi sama sekali. Sehingga apa? Bosen.
Pernah mengalami seperti itu? Oh pernah. Tapi sebaliknya kalau Anda itu tertarik, Bapak Ibu saudara-saudari mendengarkan ceramah itu tertarik, sampai 1 jam tidak protes, 1,5 jam tidak protes. Semalam saya bicara di pemberkahan, di acara pemberkahan di Jepara, saya katakan baru 26 menit, 27 menit. Jelas Pak, Bu, jelas, paham, cukup Bante. Oh, itu angin surga. Angin surga bagi siapa? Bagi bikunya. Karena apa? Acara cepat selesai. Di Juwana, di Pati lain. Saya sudah 50 menit ceramah. Jelas Pak, jelas Bante, paham Bu, paham, cukup. Belum Bante nambah lagi. Di Kalimantan lain lagi. 50 menit. Sudah 50 menit, cukup ya, belum Bante nambah lagi sampai jam 10 malam Bante, padahal acara mulai jam 7 lah. Kalau saya bicara sampai 3 jam ya enak di kau sengsara daku. Ya, jalan tengahnya ya tidak sampai jam 10 supaya apa? Tidak terlalu capek, kan begitu. Nah, harus mengerti, harus jadi mendengarkan ceramah, melakukan apa saja, diberi nasihat oleh guru, oleh orang tua kita itu diperhatikan dulu, dicerna dulu manfaatnya apa, gunanya apa. Kenapa orang tua memberi nasihat kepada kita? Kenapa Bantenya itu kok minta umatnya diharapkan duduk dengan diam dengan baik? Oh ternyata maknanya itu mendengarkan sungguh-sungguh supaya apa? Mengerti apa yang disampaikan. Kan begitu toh? Nah, ini berapa menit saya ceramah? Sudah berapa menit? Baru kok Bante. Baru berapa? Ya baru mau 30 menit. 29 menit. Kenapa saya tahu? Karena saya rekam saudara. Ya. Jadi kita harus mengerti, harus paham ya. Mendengarkan ceramah itu Bapak Ibu saudara-saudari, walaupun Anda sering mendengarkan ceramah, sering mendengarkan saya bicara, tidak 100% apa yang saya sampaikan itu dimengerti oleh umat, dipahami oleh umat, apalagi ditirukan, dilakukan oleh umat. Benar tidak? Karena apa? Umat Buddha, umat-umat itu sering kali ke wihara mendengarkan ceramah, mendengarkan pembicara di mana-mana itu. Saya pikir seperti melihat konser. Kesenangannya, kebahagiaannya pada saat itu selesai, lupa. Hari ini mendengarkan ceramah, pulang paling 20%, yang diingat itu kadang-kadang yang lucu-lucu, yang aneh-aneh. Intinya tidak ingat. Percaya tidak kalau yang saya sampaikan hari ini, setahun kemudian saya tanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari, Bapak Ibu lupa. Percaya tidak? Saya percaya. Saya ceramah 2 tahun yang lalu, saya ngisi SPD di sini, saya masih ingat. Ininya copot. Ini saya katakan kasihan banget ini ya rusanya. Masih ingat? Saya masih ingat itu, ingatan itu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari mungkin sudah lupa. Selain itu apa? Saya selalu katakan kalau puja bakti, tolong ya tempat yang depan diisi terlebih dahulu, dipenuhi terlebih dahulu. Ternyata apa? Pas ada saya, pada duduk di depan karena diingatkan lagi. Begitu tidak diingatkan, masa bodoh, Bantenya jarang datang saja. Ya apa ya? Ya apa ya? Ya apa ya? Iya. Yang selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari, seperti gajah yang menahan, yang bertahan dalam kondisi sulit. Apakah kena tombak, kena panah, dilukai, kepanasan, kedinginan, dan lain sebagainya. Manusia yang hebat di perilaku yang baik adalah menahan diri dari kondisi yang sulit. Mengkondisikan kondisi yang sulit itu sebagai latihan, sebagai praktek latihan. Dipuji tidak terbang, dicaci maki tidak tumbang. Kepanasan tidak mengeluh, kedinginan tidak mengeluh. Ada makanan dinikmati, tidak ada makanan, terimalah karmamu. Dicaci maki diem saja, tidak membalas. Kondisi sulit
terimalah karmamu. Ya sudahlah, pemimpin puja bakti begitu, tidak dihargai ya sudah. Ceramah umatnya diem saja ya biarin. Umatnya mendengarkan, umatnya rame, ya terserah. Kan gitu toh. Lama-lama mendengarkan ceramah ya bertahan, tidak bolak-balik ganti posisi. Sudah membina, sudah membantu, sudah membangun, sudah ya berbuat baik kok tidak dilihat, ya biarkan saja. Sudah berbuat baik, tidak disebut namanya, apalagi disebut namanya 3 kali, tidak marah-marah. Sudah dana di wihara ini, tidak ada plakat namanya, ya tidak marah. Menjadi orang yang di belakang, tidak tampak pada acara-acara tertentu, walaupun mempunyai ya sumbangsih yang besar, ya tidak marah-marah. Mengapa hal ini saya sampaikan? Karena banyak yang mencari muka, dikiranya tidak punya muka. Jadi kalau apa-apa inginnya paling depan, kalau ada kerjaan paling belakang, tapi foto-foto paling depan. Banyak tuh yang begitu. Kalau foto-foto paling depan, sambutan saya duluan, tapi begitu kerja hilang tidak karuan, tidak tahu rimbanya. Rimbanya sudah hilang habis karena apa? Dibabat. Nah, kondisi yang sulit mengajarkan kita untuk latihan praktek kesabaran. Makanan tidak enak yang dimasak oleh ibu, itulah latihan kesabaran. Makan sabar. Mengapa? Kalau tidak sabar dimakan semua keluarga, tidak makan nanti ada emosi, ada perang bintang di rumah. Ini harus dimengerti, harus dipahami. Apalagi yang suka protes, saudara-saudari. Perhatikan, apa yang disampaikan itu berharga atau tidak, menyakitkan atau tidak. Kalau saya mendapatkan seperti itu, sakit hati atau tidak. Ini harus dimengerti. Termasuk kalau ibu bapak sabar tidak. Sampai jam berapa biasa? Sampai jam berapa? Biasa waktunya sekitar 50 menitan. Berapa? 50 menit. 50 menit. Ini 35 menit, berarti kurang 15 menit. Kalau Iya, lebih? Boleh. Boleh. Kalau kurang? Denda. Ya. Jadi kondisi apapun itu harus bersabar. Seperti orang sekolah, saya katakan kesabaran itu seperti orang sekolah, Bapak Ibu, saudara-saudari. Sekolah itu tidak serta-merta jadi dokter, tapi dimulai dari PAUD. Setelah PAUD TK, TK SD, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kecuali akselerasi ya, percepatan. Terus SMP kelas 7, 8, 9, SMA 10, 11, 12. Setelah itu baru kuliah S1, S2, S3. Setelah itu apa? Praktek di lapangan. Latihan kesabaran itu latihannya sepanjang waktu, hasilnya jarang dinikmati serta-merta. Sama seperti orang nanam pohon mangga. Kenapa saya katakan seperti menanam pohon mangga? Karena di tempat saya ada berapa banyak saya tidak pernah menghitung, ada puluhan ya. Ada pohon seperti itu bagaimana? Ditanam dari kecil, dari biji, dari stek, dari cangkok dan lain sebagainya. Disirami. Orang tidak memperhatikan proses dari nanam sampai berbuahnya itu, tetapi orang memperhatikan begitu pohon mangga itu sudah berbuah, pohon durian itu sudah berbuah, pohon pete itu sudah berbuah, buah pohon dondong sudah berbuah, enak ya rasanya. Dia tidak ngerti perjuangannya berapa tahun, perlu nyiram, perlu mupuk, perlu merawat, dan lain sebagainya. Latihan kesabaran juga demikian. Orang tidak perhatikan, tapi begitu kita sukses, maju, berkembang, enak ya, sekarang tempatnya begitu, begini, enak ya jadi orang pintar, kerjaannya bagus, gajinya tinggi. Nah, begitu enak ya jadi orang terkenal. Bahkan kadang-kadang umat mengatakan, tapi itu dulu, sekarang sih tidak enak ya jadi Bante ya, makan enak, tidur nyenyak, kemana-mana diantar. Enak ya Bante ya, enak, kalau tidak enak tidak saya lakukan. Nah, karena enak itulah saya lakukan, saya kerjakan, jadilah seperti ini. Gimana kalau kamu mau jadi biku? Alasannya apa? Enggaklah Bante, urusan masih banyak.
istri perlu diurus dan lain sebagainya. Sawang sinawang saling yang merasakan seperti itu. Sama seperti Bapak Ibu saudara-saudari melihat saya enak ya bicara di depannya umat-umat, bantainya duduk, kakinya selonjor begini enak, saya kakinya disuruh seperti ini seperti itu. Nah, ya sabarlah saudara, sabar. Nah, kesabaran itu apa? Di dalam kehidupan kita dilatih untuk sabar. Sabar itu memang pahit, tapi buah kesabaran dari itu latihan sabarlah. Sabar dalam agama Buddha itu adalah sabar yang aktif. Oh, kalau duduk setengah jam kok capek, sakit. Nah, besok tambahi lagi 1 menit, 2 menit. Jangan langsung. Kalau langsung ya tentu teler. Oh, yang sana bisa meditasi langsung 2 jam, enggak gerak-gerak, enggak apa-apa, Bante. Saya 5 menit aja sengsara. Lah Anda tidak terlatih, Anda belum teruji terlatih, ya belum sabar. Nah itu. Umat awam perlu sabar, biku juga perlu sabar, menunggu saya datang juga perlu sabar. Minta saya ngisi kan perlu sabar juga toh ya Bu ya. Bante tanggal sekian, maaf, saya sudah terima jadwal tanggal ini, oh sudah penuh. Bisanya kapan Bante? Ya besok lah. Saya, ibu ini juga WA saya juga harus sabar. Sabarnya bagaimana? Bante nginap di Tanah Putih atau di mana Bante datang untuk mengisi acara puja bakti di Wihara Tanah Putih jam 9, Bante datangnya hari Sabtu atau Minggu. Ya nanti ya Bu dikabari. Tidak sabar juga, Bante nginep di Tanah Putih, kalau nginep nanti disiapi kutu. Lah saya malah tidak berani datang Pak. Itu semalam, karena apa? Katanya ibu di WA itu saya mau disiapi kutu kalau datang, kalau nginep. Lah ya saya takut Bu, ini saya kok mau nginep malah disiapi kutu, nanti saya dikeroyok kutu. Terus ibunya ngomong apa? Maaf Bante, itu HP saya itu ditulis siapa? Langsung begitu, oh iya. Nah coba kalau tidak sabar-sabar kan, kalau saya tidak sabar-sabar bagaimana? Ini mau ceramah, diundang ceramah sudah malah mau datang, malah disiapi kutu. Memangnya saya ini apa? Enggak mau datang loh ya. Jadi harus sabar. Kalau saya cerita begini enggak usah marah-marah ya. Umatnya senyum-senyum, yang lain senyum-senyum. Itu cerita nyata. Kalau tidak percaya, beliau bukti nyata, saksi hidup, saksi sejarah, pelaku sejarahnya. Betul tidak Bu? Coba berdiri Bu, berdiri. Mulutnya dibuka, ituannya. Ya, berdiri, tolong berdiri Bu. Berdiri, tolong berdiri Bu. Ayo berdiri. Ya, benar tidak? Ya, WA saya mau nyiapkan kuti malah nyiapkan kutu. Benar toh ya Bu ya? Nah, iya. Lah itu harus sabar juga. Ibu ini juga harus sabar menghadapi saya. Karena apa? Menjadi artis dadakan. Biasanya Bante lain itu tidak ada yang minta beliaunya berdiri di sini loh. Malah ini suruh berdiri. Anda harus bersyukur Bu, Anda jadi artis dadakan. Tidak usah dibayar tapi ya. Ini yang mempromosikan saya. Ini sudah kedua ya. Yang ketiga bagaimana? Seperti gajah yang menghancurkan prajurit berkuda, prajurit kavaleri, prajurit panah, tombak dan lain sebagainya. Sesungguhnya kita juga menghancurkan dalam kehidupan kita. Itu menghancurkan apa? Kemalasan. Kalau biasanya bangun siang, mau tidak mau minggu harus bangun pagi. Kalau yang lain bangun siang-siang, Anda semua bangun pagi-pagi. Itu kan menghancurkan kemalasan, menghancurkan iri dengki, menghancurkan apa? Emosi juga. Ini maunya marah-marah, berhenti, dihancurkan kemarahannya. Yang tidak baik dalam kehidupan kita, diselesaikan. Selesai dengan dirinya sendiri, selesai dengan orang lain. Tidak membuat masalah, tapi menghancurkan masalah. Masalahnya kebodohan, keserakahan, kebencian, tidak sabar, maunya marah-marah, ini kan harus dihancurkan. Harus dihancurkan. Oh yang tidak baik itu diberesi, itu juga menghancurkan. Seperti wihara ini berbenah,
Dulu kan tidak seperti ini wiharanya. Setiap saya datang ke sini berapa lama datang lagi, ada yang berubah menjadi lebih baik. Lebih baik itu juga menghancurkan yang buruk-buruk. Warisan yang tidak baik diperbaiki, yang belum ada dimunculkan. Nah itu adalah hal yang baik, termasuk kalau ke wihara, ya cobalah menghancurkan yang tidak baik. Ke wihara itu ketemu Sang Buddha, ketemu Tiratana, betul tidak? Ketemu Bante tidak? Ketemu tempat ibadah tidak? Ke tempat ibadah sama ke pantai sama tidak Bapak Ibu, saudara-saudari? Sama ke tempat konser sama tidak? Kalau ke konser pakai celana pendek, pantas tidak? Masalah tidak? Kalau ketemu pejabat pakai celana pendek, menghadap pejabat, pakai celana pendek, pantas tidak? Pakai kaos oblong, pantas tidak? Sekarang saya tanya sebaliknya, kalau ke wihara pakai celana pendek, pantas tidak? Kalau ke wihara tidak ada kerahnya, sama pakai kaos ada kerahnya, bagusan mana? Bagusan mana? Saudari, umat walaupun datang dari tempat jauh, kalau pakai celana pendek, pakai pendek-pendek begitu, anak wihara kok sampai masukkan tamunya itu, saya katakan, siapa yang? Saya Bante, tahu aturan tidak? Apa Bante? Di wihara ketemu Bante, Bantenya aja pakai seperti ini, hanya ini terbuka. Mosok tamu yang begitu kamu masukkan, cobalah dipikir. Ada orang yang kenal baik dengan saya, suatu saat datang ke wihara, sekeluarga pakai celana pendek lagi, kaosnya juga, aduh saya, Pak, Bu, maaf ya, ini wihara bukan pantai, ini bukan juga tempat wisata ya, tolong kalau ke wihara lain waktu pakai pakaian yang pantas ya. Ada yang protes begini, dulu boleh kok Bante. Lah dulu lain batu lain karang, lain batu lain sekarang. Berarti harus menghancurkan yang tidak baik. Paling tidak kalau pakai celana agak pendek, paling tidak ya seginilah saudara. Kalau terlalu ke atas itu saya katakan celana pankiro. Tahu celana pankiro? Pangan kiri separuh, dimakan anjing separuh. Kadang-kadang umatnya, panas Bante, panas. Dikira saya enggak, walaupun ada AC-nya saya tetap kepanasan loh. Itu tapi ya memang itulah aturannya. Kalau bukan kita yang wihara datang dengan pakaian yang sopan, yang pantas, bagaimana? Orang lain akan ikut-ikut. Kalau umat lain mau datang ke wihara, WA saya yang kenal baik dengan saya, Bante, saya punya teman, punya saudara, mau berkunjung ke wihara, boleh tidak Bante, jam berapa Bante, kalau diizinkan tanggal berapa, jam berapa, saya katakan boleh. Syaratnya Pak ya, pakai baju pantas. Kadang-kadang saya katakan pakai baju lengan panjang, pakai celana panjang, kalau pakai rok panjang. Kalau tidak pakai seperti itu ditolak. Gitu ya Bante? Iya. Sekarang sudah ngerti, umat yang sering bawa tamu itu ngerti. Pakai pakaian pantas ya, ya Bante sudah saya kasih tahu. Begitu ada yang tidak pakai pakaian yang pantas bagaimana? Maaf Bante, maaf. Dia pengakuan dosa terlebih dahulu sebelum ketemu saya. Itu membiasakan, termasuk ada yang buang sampah sembako. Di sini masih ada yang sering rokok tidak? Di sini ada yang sering rokok tidak? Nah itu harus dihancurkan. Dihancurkan apa? Rokoknya itu dibuang di tempat sampah yang sesuai. Seperti pada saat saya bagian ngatur-ngatur umat itu, lihat di wihara itu, di wihara Mendut, umat-umat dari tempat jauh, nama dan alamat ada pada saya, bagaimana? Di wihara begini. Saya lewat, saya katakan, Pak tolong kalau di wihara tidak ngerokok ya Pak. Iya Bante, baik. Rokoknya cuma diginikan. Saya tunggu, Pak tolong rokoknya dimatikan. Iya Bante, cuma diginikan, terus mau dipakai lagi. Begitu saya lewat, mau diginikan, saya katakan, Pak tolong puntung rokoknya kok mukapan. Itu kan menghancurkan yang tidak baik dari umat. Kalau mau ngerokok, cari tempat yang tidak diwihara. Kan begitu. Nah, di sini nih, di mana-mana di fasilitas umum itu, aduh orang tidak menghargai privasi orang. Saya kemarin nunggu
nunggu dijemput oleh sopir di bandara itu setengah jam, sopirnya terlambat. Saya mau duduk di sebelah sana, enggak ada orang, ya duduk. Ada orang datang tanpa rasa dosa, bukan salah siapa, dosa siapa. Dia langsung, saya paling dekat-dekat dengan orang yang ngerokok itu kepala saya pusing, mau enggak mau saya pindah lagi. Dia yang berbuat, saya yang ikut pusing, saudara. Nah, coba kalau ke wihara diingat-ingat itu ya, pakai pakaian yang pantas ya. Pantasnya apa? Pakai ya yang panjang, jangan kalau namaskara ininya tampak ya. Supaya apa? Tidak mengganggu. Jangan mengatakan, oh ini pemandangan bagus gratis sok Bante, jangan begitulah ya. Kan menghancurkan yang tidak baik menjadi lebih baik. Sama seperti wihara ini diperbaiki menjadi lebih baik. Sama seperti umat menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, kan begitu. Sudah berapa menit? 49 menit, kurang 1 menit bicara. Tapi saya tambah bonus. Pas 4, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang keempat adalah seperti gajah yang bepergian, yang mengembara ke sana kemari dari satu tempat ke tempat yang lain. Hendaknya kita pun demikian. Kalau kita tidak menemukan kondisi yang baik di satu tempat, maka kita akan pergi meninggalkan tempat yang baik itu ke tempat yang lain. Sama seperti para biku, kalau di satu tempat itu tidak maju secara spiritual, sokongan, dukungan tidak ada, hidupnya sengsara, boleh pergi, tinggalkan tempat itu. Kalau di satu tempat materi ada, makmur, makan enak, tidur nyenyak, gaji banyak, tetapi kurang damai spiritual, tidak nyaman, ditekan-tekan bos, dimarah-marahi bos, TBC, tekanan batin karena jin gajinya gede, dimarahi terus, bagaimana? Kalian harus pergi dengan pamit. Karena apa? Mendapat manfaat di tempat itu. Mendapat manfaat, tapi kalau batinnya tersiksa bagaimana? Lama-lama kering kerontang, lama-lama kurus, lama-lama makan hati. Bedanya orang gemuk dengan orang kurus apa? Orang gemuk makan tempat, orang kurus makan hati. Nah, orang yang happy makan apa saja bisa. Jadi kita harus mengerti di sini nyaman, memperoleh manfaat, misalnya karena sering puja bakti di sini, sering mendengarkan ceramah di sini, batinnya tercerahkan, pemahaman dhamma tambah baik, hidupnya tambah nyaman, bertahan di wihara itu walaupun tidak ada makanan misalnya, walaupun tidak ada makanan, walaupun tidak makmur. Wihara memang tidak membuat Anda kaya, tetapi wihara cukup menghidupi kita. Itu harus dimengerti. Menghidupi apa? Menghidupi spiritual. Jangan berpikir ke wihara dapat apa, dapat makanan apa, bagian apa. Kalau Anda berpikirnya ke wihara nanti dapat apa, misalnya dapat teh botol, apapun makanannya, minumnya teh botol, sosro. Itu bagaimana? Anda tidak dapat, akan kecewa. Anda pergi, Anda kecewa, di sini kecewa. Biasanya dapat teh botol sosro loh ya. Ini kok enggak ada, ini pengurusnya bagaimana? Saya itu sudah berjana, marah-marah. Tapi menerima ya sudah enggak dapat, di sana enggak dapat, ke tempat lain. Kalau ke tempat lain enggak dapat, beli sendiri. Kan begitu. Jangan hanya berpikir materi ke wihara, jangan hanya berpikir ketemu biku senior, jangan hanya berpikir ketemu biku idola Anda, tetapi masing-masing juga punya kelebihan dan kekurangan. Bepergian ke sana kemari juga hendaknya apa? Tidak hanya di satu wihara, pergi ke tempat lain juga, belajar juga. Wihara ini sudah bagus, tapi mungkin manajemennya bagaimana, bantainya bagaimana, bangunan di sini seperti ini, tempat lain mungkin ada yang lain. Supaya apa? Cakrawala berpikir kita berbeda-beda, menjadi tidak seperti katak dalam tempurung. Tidak merasa dirinya hebat. Tapi apa? Selalu belajar. Nah, sesungguhnya kita juga belajar dari yang dasar-dasar, belajar sila yang dasar-dasar, belajar sila yang menengah, belajar sila yang
lebih tinggi lagi, belajar dhamma yang dasar-dasar, yang menengah, yang lebih tinggi lagi. Ya, mencapai kesucian juga demikian. Pertama-tama dari pencapaian kesucian yang paling bawah. Setelah paling bawah, atasnya sampai yang paling tinggi. Sama dengan meditasi. Awalnya mungkin 5 menit, 10 menit, kan itu kan seperti bepergian ke satu tempat, ke tempat lain menjadi lebih baik lagi. Jadi memberi nilai lebih, memberi makna yang mendalam di dalam pembabaran dhamma itu, di dalam kehidupan itu. Jangan berpuas dalam pencapaian kita, tapi apa? Harus menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Paham Bapak Ibu, saudara-saudari? Mengerti? Nah ini ya, jadi harus dilakukan, jangan hanya belajar. Karena ajaran Sang Buddha, Dhamma Sang Buddha itu ada pariyati, ada pati-pati, ada pati-weda, ada belajar teori seperti saat ini, ada juga nanti harus praktek kesabaran, praktek harus menahan diri, praktek mendengarkan, praktek bepergian. Nah, praktek bepergian Bante, bepergian dari wihara ini ke wihara Mendut, ke Lingi, kemana, terus nanti ke tempat wisata baru, kulineran baru Bante, itu cocok Bante, harusnya yang ditekankan itu semua Bante. Ya tidak bisa begitu, harus seimbang. Antara spiritual dengan duniawi juga harus seimbang. Terlalu spiritual melupakan duniawi juga susah. Terlalu duniawi tidak ada spiritualnya, kosong melompong, nanti ada masalah stres. Nah itu harus dimengerti, harus dipahami dengan jelas. Intinya apa? Kita berlatih dengan sungguh-sungguh. Namanya berlatih, namanya sekolah itu pelan-pelan, tidak serta-merta, tidak seperti sulap. Kalau sulap itu kan bagaimana? Bim salabim abrakadabra, kun fayakun. Terjadilah seperti kehendakku. Abrakadabra langsung jadi, kan tidak begitu, kan melalui proses. Menjadi tua juga proses, tidak tiba-tiba menjadi tua. Belajar juga seperti itu. Mengerti seperti itu, paham seperti itu, kehidupan juga seperti itu. Perjalanan ribuan kilo dimulai dari 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kesuksesan diawali dari perjuangan sungguh-sungguh. Kemakmuran juga diawali dari perjuangan. Panen itu diawali dari menanam. Begitu ya Bapak Ibu, saudara-saudari, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga setelah mendengar menjadi mengerti, setelah mengerti menjadi paham, setelah paham menjadi jelas, setelah jelas cukup sekian. Sabesata Bhavantu Sukitata. Anumodana Bante Piyadiru, untuk tambahan waktu kami boleh mendengarkan Dhamma lebih banyak lagi. Izin Bante untuk dibuka tanya jawab boleh? Boleh, silahkan. Oke, kepada saudara-saudari, Bapak Ibu dipersilahkan. Kesempatan yang baik ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh angkat tangan? Ya, selain angkat tangan, sebut nama. Nama Bante, baik. Saya hitung sampai 5. Oke. Sangat baik sekali ya, kami boleh belajar Dhamma dan dipersilahkan kalau masih ada pengalaman Bapak Ibu yang sekiranya mungkin belum selaras dengan yang Bante sampaikan, bagaimana untuk tipsnya. Yang di belakang ada? Baik, sembari menunggu yang bertanya, izin bertanya Bante, boleh? Ya. Terkadang kita memahami diri sendiri itu yang tadi disampaikan ya Bante, tidak mudah. Artinya seperti duduk kayak gitu, kita untuk bersabar pada diri sendiri sebelum dengan orang lain ya Bante. Itu kadang tantangan, misalnya meditasi 30 menit kayak gitu. Di awal-awal kalau kita sempat break itu kan ngulang dari awal lagi ya. Kadang-kadang ada rasa kok tidak bisa kayak dulu. Padahal kita pahami
kita sendiri yang membuat jeda kayak gitu. Melatih step by stepnya itu seperti apa Bante, bahwa untuk kita menyadari di kekinian ya sudah, sekarang kamu baru mulai lagi ya pahami mulai dari awal lagi. Ya, secara teori kita mengerti. Oh, untuk mencapai itu seperti ini, seperti itu. Tetapi perlu diketahui, pikiran kita itu, badan kita itu maunya yang enak-enak, maunya yang instan. Duduk meditasi langsung lama, makan langsung enak, masak langsung enak, melihat langsung bagus. Nah itu sesungguhnya perlu proses. Intinya adalah 3L. Kalau kita mau sukses, mau maju berkembang, ada 3L. Latihan, latihan, dan terus latihan. Ada 3B juga. Berjuang, 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 dan teruslah berjuang. Tentu tidak mudah, harus menyadari, mengalahkan ego kita, keinginan kita. Karena kebosanan, kejengkelan, mau ganti posisi itu adalah kekotoran batin kita, ketidaknyamanan. Kalau keinginan rendah-rendah seperti itu diikuti, maka tidak akan maju berkembang. Tidak baca, kalau semua serba mudah, kalau semua serba murah, kalau semua serba baik, tidak perlu berjuang. Hujan emas di negeri seberang tidak berharga, hujan batu di negeri sendiri berharga. Kenapa hujan batu di negeri sendiri berharga? Untuk bahan bangunan, saudara. Orang seringkali beranggapan, oh kalau hujan emas enak Bante, seneng Bante. Kalau hujan emas yang suka siapa? Ya ibu-ibu, kaum perempuan. Kalau hujan mbak-mbak yang seneng laki-laki. Artinya apa? Sesuatu yang sulit didapatkan, sulit untuk dirangkul, sulit untuk diraih, semakin sulit perjuangannya. Begitu kita mencapai hal yang sulit, yang di atas itu, yang bagus itu, kita akan menghargai. Kalau kita mengerti duduk lama itu sulit, menyakitkan, apalagi kalau senja di batas kota Rembang di ambang petang, asam uratnya 9 misalnya atau 10, itu apa? Aduh sakit ya. Tapi kalau bisa melewati itu, nyaman. Kalau orang meditasi yang awal-awal gangguannya apa? Biasanya gangguan badan jasmani. Gangguan badan jasmani. Kalau orang berbuat baik, gangguan awalnya apa? Omongan tetangga-tetangga. Kita nanam apa, tetangga komentar. Ngapain nanam pohon, misalnya pohon rambutan, ngapain nanam pohon rambutan? Wong dengan 3.000, 4.000, 5.000 sudah bisa beli kok. Kalau nanam itu nanti kalau daunnya dimakan oleh kambing, dipotong orang, kalau mati bagaimana? Belum nanam sudah ngomong begitu. Tapi begitu sudah buah, saya minta ya, itu duriannya sudah buah, nanti kalau mateng, kalau sudah jatuh saya minta ya. Demikian juga meditasi. Begitu kita susah, meditasi dikomentari. Begitu kita maju berkembang, kamu meditasi lama-lama, biar diperhatikan bantenya ya, biar begini kelihatan apa. Itu orang memang komentar, oh tidak dulu tidak, sekarang oh atulah, orang yang berjuang dikomentari, tidak berjuang juga dikomentari. Diam dicela, bicara dimaki. Latihan juga demikian. Tidak latihan lebih parah, latihan walaupun ngulang dari awal tidak apa, daripada tidak sama sekali. Kalau tidak kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Mikirnya harus begitu, ada kesempatan gunakan, ada kesempatan gunakan, ada kondisi yang baik lakukan. Itu kalau prinsip kita di dalam kehidupan menjadi lebih baik. Dalam berlatih itu, latihan kesabaran ya begitu. Yang membuat kita jatuh itu kan kalau kita sudah tidak mau berlatih, kita sudah terbuai oleh pujian, oleh sanjungan, sanjunganmu terlalu mesra, wah bagus, ini baik. Kalau tidak hati-hati, menjadi males, kita tidak mau berlatih lagi. Oh saya sudah pernah mencapai ini, oh saya pernah duduk 2 jam. Itu kan
dulu, tapi sekarang bagaimana, tidak pernah lagi. Itu sama dengan orang, oh saya dulu Bante rumahnya 3, 4, mobil 3 misalnya, lah sekarang bangkrut Bante. Dulu nah, tinggi gunung 1000 janji, tak seindah janjimu, kan begitu. Nah, kita harus mengerti, harus berlatih pelan-pelan ya. Jangan langsung drastis. Berbuat baik itu tidak lomba, tetapi latihan menjadi lebih baik, suatu proses pendewasaan. Ya, seperti itu. Ada lagi? Baik, terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Oke, sepertinya bisa dipahami dengan baik, tinggal kami mempraktekannya ya Bante. Ya. Bante boleh menutup dengan closing statement-nya, Bante, dipersilakan. Ya, tapi bukan pesan terakhir loh ya. Saya paling tidak nyaman kalau diminta untuk pesan terakhirnya apa Bante ceramah ini. Saya tidak mau. Kalau pesan terakhir berarti besok tidak hidup lagi. Ya, intinya adalah dalam praktek latihan kesabaran itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adalah latihan dan terus berlatih. Berjuang, terus berjuang, menjadi yang terbaik di antara yang baik dengan berjuang sungguh-sungguh. Perjuangan belum berakhir, maka kita harus memperjuangkan sampai nafas yang terakhir. Kalau nafas terakhir belum selesai, kehidupan selanjutnya belum selesai, lanjutkan lagi sampai kita mencapai arhata magga dan pala, mencapai tingkat kesucian arhata magga dan pala. Sebelum mencapai itu, maka sesungguhnya kita adalah orang yang berhutang, orang yang harus berjuang. Kalau sudah dicapai arhata magga dan pala, tidak usah berjuang, sudah selesai. Walaupun demikian juga masih ada tugas kepada dunia, membabarkan dhamma, mengabarkan hal-hal yang baik. Jadi berjuang dan terus berjuang, menjadi lebih baik lagi. Besok ketemu lagi dengan saya, tempat duduk yang di depan tolong diisi dengan baik. Yang sekarang pakai celana pendek, mohon minggu depan kalau datang ke wihara pakai celana panjang. Kalau tidak pakai celana panjang boleh pakai rok panjang. Kalau tidak pakai rok panjang atau celana panjang, pakai sarung ya. Kalau tidak mau seperti itu, pakai jubah. Setuju ya? Bisa diterima? Mohon maaf yang pakai celana pendek, bisa diterima? Sakit hati atau tidak diingatkan seperti ini? Besok pakai celana panjang bisa? Oh iya. Karena tidak ada omongannya cuma iya. Ya. Ingat loh ya, saya datang kalau ada yang pakai celana pendek nanti saya suruh pulang loh ya. Pakai celana. Nah, artinya apa? Kita harus berjuang menjadi lebih baik lagi dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Yang menentukan kita baik atau tidak, maju atau tidak, yang tahu diri kita sendiri, maka dari itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Milikilah target dalam hidup ini, tujuan hidup Anda apa, mau menjadi seperti apa, dengan berjuang sungguh-sungguh. Inilah yang perlu saya sampaikan sebagai pesan pada kesempatan siang hari ini. Ya, terima kasih, Anumodana atas perhatiannya.